في علم كبير جمال مسعود بعين
Allah
سواك يا حسنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
والوالدين المدينين وفي المذنبين وتقبل توبة الطيبين وسلمة أرجلك المؤمنين أجمعين واحفظ سائر الوضع القائم بأدباء بوجه حق في جميع الأخطار بالأيدي في دينك ونسينا المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في أسنة من جميع البلايا وفي أزمكين من الذنوب وخطايا وفينا بأمانه بالكذب فتسكن الطيبين وجذبتنا وكفنا مسلمين مؤمنين وتمنا منك بأهل أجمعين وسلم وسلم على هذا المحبوب الأسامي والحوالي والقلوب والآل وصحبه ومن مسلك والحمد لله رب العالمين سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل وسلم وزد وهدم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك اسرد العرب والعجم وإمام الطيبة والعرب والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والهمة والهدى أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زد شرفا يا رب كرما وتعزيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وقد رأينا أن نذكر طرفا ممن ورد في الجهاد من الآيات والأخبار في الأمر بالجهاد في سبيل الله وفضله تتميما للفائدة. وهذا الموضع من أنسب الموادئ لذكر ذلك لأن الجهاد من أقسام الأمر والمعروف والنهي عن المنكر وهو أعلاها وأشرفها وأفضلها لأنه أمر برأس المعروف الذي هو التوحيد والإسلام ونهي عن فحش المنكرات والآثام الذي هو الكفر والإشراك بالله. وأول الجهاد الدعوة إلى الإسلام ثم القتال بالسيف
wa qad warada fil jihadi minal ayati wal akhbari ma yatulu dzalika ma yatulu dzikruhu wa yata'adzaru hasruhu wa huwa wa nahu tadzakkuri min dzalika syai'an yasu'u dzalika syai'an ayisu syai'an yasiran ya tarkan bi dzikri hadzal asli syarifi min usulil alladhi a'azzallahu bihil islam wal muslimina wa adalla bihi syirka wal musyrikina. Qala Allah ta'ala kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Wa qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Wa qala ta'ala wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratun wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa qala ta'ala faqtulul musyrikina hatta wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsadin al-ayata. Wa qala ta'ala alladzina amanu wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun ila qawlihi ta'ala innallaha indahu ajrun 'azim. Wa qala ta'ala infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala ta'ala udhina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Wa qala ta'ala inna Allaha ashtara 'alal mu'minina inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bayatum bih dzalikal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Wa qad ra'ayna dan sesungguhnya kami melihat, kami memandang an-nadhkura tarfan untuk menyebutkan
sebagian dari apa yang datang di dalam jihad daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi pada memerintahkan berjihad di jalan Allah, wa fi fadlihi, dan pada menyatakan keutamaan jihad, tatmiman, karena menyempurnakan, lil faidah, bagi faedah berjihad, bagi faedah berjihad itu. Wahuna hadzal mawdi'u, dan ini tempat, min ansabil mawadi', tempat ini adalah yang paling munasabah, yang paling tepat, tempat-tempat menyebutkan yang demikian, yaitu dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Li'annal jihada, karena bahasanya jihad itu diantara macam-macam amal ma'ruf nahi munkar. Ya, macam-macam al ma'ruf dan nahi munkar. Wa huwa a'laha, dan dia artinya jihad yang paling tinggi daripada perintah amar ma'ruf nahi munkar. Wa asrafuha, dan yang paling mulianya. Wa afdaluha, dan yang paling afdalnya. Li'annahu, karena bahwasanya amrun bi ra'sil ma'ruf, karena bahwasanya jihad itu memerintahkan dengan pokok segala kebaikan. Alladzi huwa tauhid, yang pokok kebaikan itu adalah bertauhid. Wal Islam, dan Islam. Wa nahyun an fuhsil munkarat, dan juga melarang daripada afhasil munkarat, yang paling buruk, paling keji kemunkaran. Wal asam, dan yang paling keji daripada segala dosa. Asam, segala dosa, yang paling keji dari munkar dan dosa. Alladzi huwal kufru, yang dia itu adalah kekafiran. Wal isyraku billah, dan mensekutukan Allah atau mensekutukan dengan Allah. Wa awalul jihad, dan permulaan jihad ad-da'watu ilal Islam, permulaan jihad adalah mengajak kepada Islam. Wal qital bisayf, dan mengajak kepada jihad, mengajak kepada Islam, kemudian berperang di jalan Allah, berperang dengan pedang. Waqat waroda, sungguh datang riwayat di dalam masalah jihad di antara ayat-ayat dan hadis-hadis yang panjang penyebutannya. Wa ta'azzaru hasruhu, dan berhalangan, yang berudzur, hasruhu, menghinggakannya, karena banyaknya sampai tidak bisa dihinggakan. Wa huwa tadzakkurun min dzalika syai'an, wa huwa, dan wa nahwu tadzakkurin min dzalika, dan seumpama mengingatkan dari yang demikian sedikit, ya, yasiran, sedikit, sesuatu yang sedikit. Jadi dan diantara mengingatkan dari demikian sesuatu yang sedikit, ya. Tabarrukan, menyebutkan sesuatu yang sedikit karena mengambil berkah, ya. Bidzikri zuhdi, mengambil berkah dengan menyebutkan daripada dasar yang mulia ini, asal yang mulia ini. Dan diantara asal-asal
agama, dan di antara asal-asal agama, di antara dasar-dasar agama, alladzi a'azzallahu bihil Islam, yang Allah memberikan kemuliaan dengan jihad itu akan Islam, wal muslimin, dan Allah berikan kemuliaan dengan jihad kepada orang Islam. Ya, wa adina bihi wa adalla bihi asyirqa, dan Allah hinakan dengan jihad itu akan kemusyrikan, wasyarr, kemusyrikan, wal musyrikin, akan orang-orang musyrik, menghinakan kemusyrikan dan menghinakan orang-orang musyrik. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, kataba alaikumul qital, kataba, Allah wajibkan atasmu berperang, wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu adalah tidak disukai bagimu, wa asa, dan barangkali yang kamu benci sesuatu adalah kebaikan buat kamu, dan barangkali yang kamu suka sesuatu adalah keburukan bagi kamu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui padahal kamu tidak mengetahui. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, qatiluhum hatta la takuna fitnatun, perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, yakni tidak ada lagi fitnah, yakni kemusyrikan, perangi sampai hilang kemusyrikan. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan hanyalah ibadah kepada Allah saja, din, agama. Jadi supaya menjadikan agama hanya buat Allah, nggak ada agama buat musyrik dan lain sebagainya. Jadi perangi mereka sampai hilang kemusyrikan, supaya tampak agama hanya buat Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa faddallahu mujahidina 'alal qa'idin, Allah berikan kelebihan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk tidak berjihad, ajran 'aziman, akan pahala yang besar, darajatin minhu, derajat-derajat daripada yang jihad, wa maghfiratun, dan ampunan dan rahmat, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah itu Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Wa qala ta'ala, qatilul musyrikina haitsu yuqatilunakum, perangilah musyrik dimanapun kamu, haitsa wajadtumuhum, perangi musyrik dimanapun kamu jumpai mereka, dapatkan mereka, wa khuduhum, dan tahan mereka, wahsuruhum, dan kepung mereka, waqpudu lahum kulla marsad, tetap duduklah kamu bagi mereka tiap-tiap tempat pandangan, tempat pengawasan. Jadi tempatkan pertahanan di tempat-tempat kamu melihat ada musyrik, marsad, tiap-tiap tempat tampaknya musyrik atau terlihat musyrik. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala bagi orang yang beriman dan orang yang berhijrah, jahidu fi sabilillah, Allah firmankan, berjihadlah kamu hai orang mukmin di jalan Allah, bi amwalihim, jahidu fi sabilillah bi amwalihim. Jadi alladzina amanu, dan bermula orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang berhijrah dan yang berjihad jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa raga mereka, wa azamu darajatin indallah, sebesar-besar, setinggi-tinggi atau sebesar-besar derajat di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun,
Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hingga firman Allah, innallaha indahu ajrun azim, dan sungguhnya Allah di sisinya ada pahala yang besar. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, infiru khifafan wa thiqalan, pergilah kamu berperang dengan enteng dan dengan berat. Berjihadlah kamu dengan hartamu dan dengan dirimu, jiwa ragamu di jalan Allah. Itu adalah khairun, kebaikan buat kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Wa qala ta'ala, udina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu, diizinkan untuk memerangi dengan sebab bahwa mereka itu dizalimkan. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah atas menolong mereka, laqadir, sungguh berkuasa atau mampu atau bisa. Karena Allah mampu untuk menolong mereka. Wa qala ta'ala, innallaha ashtara, sungguhnya Allah membeli dari orang mukmin dirinya, hartanya, dan dirinya hartanya dengan apa? Dengan bahasanya mereka diberikan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtulun fayuqtalun, lalu dalam berperang mereka membunuh dan mereka dibunuh. Wa'dan alaihi haqqan, sebagai janji yang mesti dilaksanakan sama Allah. Haqqan haqqan, sebenarnya lah, dalam haqqan, sebenar-benarnya lah janji itu ada di Taurat dan Injil dan Quran. Wa man awfa, siapa yang memenuhi dengan janjinya dari Allah Subhanahu wa taala, fastabshiru, gembirakanlah olehmu dengan janjimu yang kamu telah janji dengannya kepada Allah. Zalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Itu beberapa ayat tentang jihad. Ya. Nah, di dalam bacaan kita ini Habib Abdullah telah memberikan penjelasan. Sungguh saya berpendapat alangkah tepatnya, sesuainya di dalam masalah amar ma'ruf amar ma'ruf, perintah yang baik, larang yang munkar, dimasukin masalah jihad. Jadi dalam bab amar ma'ruf nahi munkar dimasukin masalah jihad. Karena jihad ini ada 3 macam. Ada jihadul kufar, ada jihadul munkarat, ada jihadul nafs. Dalam kitab Fathul Bari dikatakan jihad itu ada 3. Jihad melawan kafir, angkat senjata. Seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, itu jihad mengangkat senjata, melawan kafir. Untuk apa? Untuk menghilangkan kemusyrikan, mengajak mereka Islam dan iman. Karena Nabi jihadnya, perangnya bukan merebut harta, bukan cari kekuasaan. Nabi katakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya perintahkan perang adalah supaya mereka mengucap syahadat. Tujuan Nabi adalah mengajak Islam, mengajak iman, tinggalkan kemusyrikan. Tujuan perang Nabi. Makanya jihad ini adalah jihad, perang itu tujuannya sama, amar ma'ruf nahi munkar. Makanya jihad lawan kafir, ada jihad lawan munkar, amar ma'ruf, ada jihad lawan nafsu. Jihad lawan nafsu ini paling berat. Nafsu ngajak maksiat, kita tahan. Nafsu ngajak dosa, kita tahan nafsu. Makanya Allah katakan fa'aman khafa maqama rabbih wa nahana nafsanil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut ketika dia menghadap di hadapan Allah, dan orang yang tahan nafsunya, niscaya akan mendapatkan surga yang sebagai tempat kembali. Ini jihad lawan nafsu ini paling berat. Itu yang membawa orang ke surga. Makanya Nabi begitu habis perang,
Nabi ngomong, waja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Apa jihad yang kecil? Itulah jihad lawan nafs, lewat lawan kafir, pakai senjata, korban, luka, kecil. Yang besar adalah jihadun nafs. Kalau jihad nafs kita menang masuk surga, kalah masuk neraka. Nah, ini jihad nafs. Makanya jihad ada 3, ada jihadul kufar, ada jihadul munkarat, ada jihadun nafs. Ada jihad melawan kafir, tidak angkat senjata. Ada jihad lawan munkar, itu amar ma'ruf nahi munkar. Ada jihad lawan nafsu, paling berat. Nah, ini yang dikatakan jihad. Nah, makanya Habib Abdullah sebut di sini tepat untuk disebutkan masalah jihad. Ya. Dan disebutkan pula tentang keutamaan jihad. Dia adalah paling tinggi amar ma'ruf, paling mulia amar ma'ruf adalah jihad. Nah, kenapa? Karena di dalam jihad melawan kafir itu afdaluha, paling afdal daripada jihad amar ma'ruf. Li'annahu, karena bahasanya jihad dan kafir amru bira'sil ma'ruf. Jadi mengajak atau menyuruh orang untuk menjalankan pokok kebaikan. Orang jihad lawan kafir ngajak orang untuk pokok kebaikan. Apa pokok kebaikan? Alladzi huwa tauhid. Pokok kebaikan adalah tauhid dan Islam. Nih, karena kalau jihadnya Nabi ngajak orang tauhid, ngajak orang Islam, itu paling tinggi amar ma'ruf. Juga watarki wa nahyun an fuhsyil munkarat. Juga melarang daripada seburuk-buruk kemunkaran dan seburuk-buruk dosa. Apa dosa? Wa huwal kufru. Seburuk dosa kafir. Jadi kalau orang perang lawan kafir, ngajak iman, ngajak Islam, dan suruh tinggalkan kafir dan musyrik. Itu seburuk-buruk yang dia dilarang. Nah, meninggalkan seburuk-buruk dosa, seburuk-buruk kemusyrikan. Wal isyrak billah, itu seburuk-buruk dosa adalah musyrik kepada Allah. Ya, wa awwalul jihad, dan permulaan jihad ad-da'watu Islam. Karena permulaan jihad diperintahkan oleh Allah kepada Nabi adalah Islam, ngajak kepada Islam. Summal qital bisayf, kemudian ngajak Islam, ngajak perang dengan mengangkat senjata. Jadi Islam dulu, udah Islam ngajak orang perang. Yang mana Islam diajak perang. Waroda, dan datang dalam jihad beberapa ayat ya, dan hadis yang disampaikan oleh Habib Abdullah, disebut di dalam beberapa sebutannya. Ya. Wa tulu dzikruhu, dan panjang menyebutkan masalah ayat jihad. Juga berhalangan untuk dihinggakan. Berapa banyak ayat jihad enggak bisa kita hinggakan, saking banyaknya di Quran. Ya. Ya, wa huwa tadhakkurun min dzalika wa nahu wa qasrihi wa nahu, dan seumpamanya tadhakkurun min dzalika syai'an, dan seumpama disebutkan ayat jihad itu hanya disebutkan sedikit daripada ayat jihad. Ya. Qala Allah Ta'ala, seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala di dalam Quran, wa faddalallahu mujahidina alal qaidin. Allah berikan pahala, Allah berikan keutamaan orang yang jihad atas orang yang tidak jihad. Apa? Ajran azima, pahala yang besar. Yang mana jihad dapat pahala yang besar, yang enggak jihad enggak dapat pahala yang besar. Darajatin minhu, ada beberapa derajat yang diberikan Allah kepada orang jihad, wa maghfiratun, dan ampunan dan rahmat, wa kafa billahi ghafur, wa kana Allahu ghafurur rahim.
Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Jadi kalau orang berhalang enggak jihad, Allah ampunin. Orang berhalang enggak jihad karena sakit, diampunin. Tapi tentu kalau orang yang enggak berjihad padahal mampu, nah ini dosa besar. Ya, paling besar dosa kalau orang yang sudah maju peperangan mundur. Nah, paling besar dosa kalau orang mampu perang nggak ikut perang, itu dosa yang besar. Ya. Wa qala ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Jadi perangilah musyrik di mana kamu dapatkan mereka. Ya. Wahsuruhum, kepung mereka. Waqudu lahum kulla marsad. Duduklah kamu dalam pertahanan untuk membuat pengintaian kepada mereka. Di mana ada musyrik kita intai. Bila dia lewat, bila dia datang, perangi mereka. Jadi tempat pengintaian al-ayat. Nah, berarti saking hebatnya di mana musyrik perangin. Nah, di mana kafir perangin. Dan bikin satu posisi tempat kamu duduk untuk mengawasi di mana musyrik. Begitu ada perangin mereka. Ya, itu perintah Allah. Wa qala ta'ala alladzina amanu, bermula orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah bi amwalihim dengan harta dan jiwa raga mereka a'zamu darajatin indallah. Orang yang bakal dapat sebesar-besar pahala di sisi Allah. Yang mana jihad dengan jiwa, raga dan hartanya itu dikasih pahala yang paling besar. Ulaika humul faizun. Mereka itulah orang yang beruntung. Jadi kalau orang berjihad dengan harta, jiwa, raganya di jalan Allah karena membela agama Allah, itu paling beruntung, faizun. Hingga Allah firmankan, innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah di sisinya ada pahala yang besar. Makanya jangan takut jihad, jangan takut berkorban dengan harta dan jiwa raga, karena Allah sudah siapkan pahala yang besar buat orang yang jihad. Wa qala ta'ala udina lil ladina yuqatiluna fi sabilillah. Diizinkan orang yang udina lil ladina yuqataluna, diizinkan bagi orang yang diperangi bi annahum zulimu, bahasanya mereka dizalimin. Diizinin perangin kafir kalau dia dizalimi. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah atas setiap sesuatu maha kuasa. Ya, sampai situ dulu ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ditandain. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Tadi udah cukup ceramah nih di ceramah khusus Maulid.